pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi tentang husbandry. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Introduction. Okay, my name is Bintang Safra Mawan and I am from 8E grade. My school is at IDN British School. Okay, and I am 13 years old. Okay, langsung aja kita ke presentasinya. Ini table of contents. Di sini ada sekitar 5 atau 4 lah. Ini 4 sama 5-nya saya gabung. Yang pertama itu adalah pengertian, dimana isinya itu adalah pengertian tentang husbandry. Yang kedua, cara kerja. Nah, pada saat cara kerja di slide ini saya akan menampilkan kayak semacam whiteboard yang sudah saya tulis cara kerja husbandry. Yang ketiga adalah dampak pemanfaatan. Nah, maksud dari dampak pemanfaatan ini adalah akibat dari atau manfaat dari husbandry. Apa yang bisa kita ambil dari husbandry itu. Lalu yang keempat dan 5 adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini adalah kelebihan dan kekurangan husbandry. Oke, lanjut aja kita ke konten yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian husbandry. Pengertian husbandry atau peternakan adalah cabang pertanian yang berkaitan dengan hewan yang dibesarkan untuk daging, serat, susu, atau produk lainnya. Ini termasuk perawatan sehari-hari, pembiakan selektif, dan pemeliharaan ternak. Peternakan memiliki sejarah panjang. Peternakan atau husbandry memiliki sejarah panjang, dimulai dengan revolusi Neolitik, ketika hewan pertama kali digunakan dari sekitar 13.000 SM dan seterusnya. Sebelum pertanian tanaman pertama, pada saat peradaban awal seperti Mesir kuno, sapi, domba, kambing, dan babi dibesarkan di peternakan. Oke, itu adalah pengertian tentang husbandry. Di sini contoh-contoh gambar husbandry atau peternakan yang sudah sukses, yang sudah memiliki banyak hewan atau peternakannya itu udah meluas gitu. Setelah pengertian husbandry, di sini kita bisa melihat ada cara kerjanya. Cara kerja husbandry. Nah, di sini adalah whiteboard saya. Cara kerjanya itu jadi kayak ini sebenarnya beda dengan di whiteboard, tapi saya akan jelaskan yang aslinya. Jadi kayak ini nanti sensor A sama sensor B kayak mendeteksi itu kayak mendeteksi ada telur menetas atau apa, lalu dikirim ke server. Nah, kirim ke server, lalu server itu dikirimkan data laporannya ke
ke aplikasi Blink atau kan ke internet dulu. Nah dari internet itu ke Blinknya, lalu setelah dari Blink baru connect ke Android atau iOS yang menggunakan internet. Seperti ini contohnya lah, ibaratkan. Nah lalu yang ketiga ada dampak pemanfaatan. Nah pasti kalian udah harusnya sudah tahu sih apa dampak pemanfaatan dari husbandry atau peternakan. Nah sini saya akan menjelaskan ulang dampak pemanfaatannya. Dampak pemanfaatan dari adanya usaha peternakan atau husbandry yaitu sebagai mata pencaharian penduduk sekitar, sebagai penghasil protein hewani bagi masyarakat, dan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari husbandry ini dari adanya usaha peternakan yaitu menimbulkan pencemaran kayak terhadap lingkungan, baik itu pencemaran tanah dan air. Nah setelah kita dampak pemanfaatan, kita akan menuju ke konten yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan dari husbandry. Saya akan menunjukkan kelebihan dan kekurangannya. Pertama adalah kelebihan husbandry. Saya ini mengambil contohnya, yaitu yang pertama itu contoh kayak kelebihannya kandang terbuka. Nah maksud saya kandang terbuka itu adalah kandang terbuka konstruksi adalah bangunan kandang yang seluruh sisinya terbuka, jadi nggak ada kayak kandang yang sisinya itu tertutup. Biaya pembangunan dan operasional kandang jenis ini itu tergolong murah serta tidak tergantung pada listrik. Nah yang kedua itu adalah bisa dimanfaatkan. Contoh seperti kalau misalnya sapi bisa dimakan dagingnya dan diperas susunya lalu diminum susunya. Kalau misalnya kayak domba kan itu dia punya bulu tebal. Nah bulunya itu bisa dijadikan kayak sebenarnya kayak kain wol gitu, atau enggak buat bantalan, seperti itu kalau sudah diolah. Nah kita lanjut yang kekurangannya. Nah kekurangan husbandry yang saya hanya dapat satu contoh, yaitu kandang individu. Nah jadi kandang individu ini memerlukan modal lebih besar serta lahan yang lebih luas. Pasalnya satu peta kandang hanya dihuni oleh satu sapi. Jika jumlah sapi cukup banyak, jumlah peta kandang yang dibangun juga harus banyak. Makanya itu kandang individu ini harus dibutuhkan modal lebih besar serta lahan yang lebih luas. Ini ada perawatan kandang individu harus dilakukan lebih telaten. Nah, kalau nggak telaten itu bakal kayak bisa rusak kandangnya, atau enggak harus diperbaiki lagi. Itu sebabnya biaya operasional kandang relatif lebih besar. Tak hanya perawatan kandang, Anda juga perlu melakukan perawatan lebih intensif karena sapi hanya berada di dalam kandang. Dengan begitu, segala kebutuhan seperti pakan, minum, obat, vitamin, dan lain-lain harus dipenuhi oleh peternak. Jadi peternak itu tanggung jawab itu sangat besar kepada hewan-hewan yang dia miliki, yang dia ternak. Oke, thank you. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa chat saya di Gmail saya. Jadi sudah tertera Gmailnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.